Maritim 10 tahun tidak berubah. Ya nggak niat, Pak. Mau pakai alasan apa lagi? Masih land base, continental base, Pak. Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas, Pak? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut? Sampai pada suatu ketika pernah terjadi waktu saya masih di DPR, Pak. Teman-teman dari daerah Maluku sana meminta undang-undang otonomi khusus untuk daerah atau wilayah kepulauan, bercirikan kepulauan, Pak. Karena orientasi, Pak. Pak, di darat lebih mudah, Pak. Maka kenapa saya sampaikan di depan tadi, kenapa kita melibatkan para peneliti, melibatkan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan dari laut kita. Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, Pak. Saya panggil. Dan juga melamar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kita seriusin yuk ini yuk. Saya sudah ketemu, Pak, beberapa orang. Kenapa tadi saya bicara katakan rumput laut, Pak? Sampai secara teknis saya dikasih tahu, Mas Ganjar itu cukup 15 meter pantainya, kita bisa budidaya. Ada hitung ada berapa. Saya minta staf saya hitung, dihitung. Gede minta ampun. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Nggak niat, Pak. Mereka yang punya kepentingan, pinginnya yang lebih gampang. Maka ketika governance-nya tidak berjalan, kan kritiknya muncul, Pak. Dikuasai sekian orang, mereka udah terlanjur, Pak. Desain menciptakan konglomerasi itu kan dulu harapannya itu menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Ya. Maka ada bapak angkat, anak asuh gitu kan. Saya kira kita membaca sejarah itu. Tapi akhirnya putus, Pak, lokomotifnya jalan sendiri. Kemudian tidak terjadi. Ya wes, ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan. Termasuk membangun tadi soal ketimpangan di wilayah. Saya senang sih sebenarnya ketika Kalimantan kemudian dibangun, infrastrukturnya juga dibangun, industrinya dibangun, dibuat kawasan khusus. Bahkan kalau kita mau bicara konteks pertanian yang pupuk kita hari ini kurang dan bermasalah berat, aja tuh Malaysia, yang di wilayah Borneo aja, Pak. Malaysia, terus kemudian Brunei, dan Indonesia, Pak. Ya. Kita buat yang ada di sana. Supply-nya lebih dekat, Pak. Tanpa kita tidak mau. Supaya nggak oligopoli ya, Pak. Karena kan tadi pertanyaannya ya, oligopolinya. nanti jadinya betul, Bu. Ya. Akhirnya oligopoli termasuk pangan kan? Iya, justru itu, Pak. Ayo coba bawang putih kita merosot terus, Pak. Impornya naik terus. Ayo buka datanya. Betul sekali. Siapa yang bermain? McLaren, Mbak. Maklar. Indef punyalah datanya itu. Maka petani diminta nanam itu nggak mau. Pernah mendengarkan nggak Pak Didin? Apa komentar di bawah? Ini tanaman subtropis, bukan tanaman kita sulit. Ya kan ada IPB, ada ITB, ada UI, ada UGM, ada perguruan tinggi hebat-hebat. Kasih dia penugasan. Jadi ini petugas negara, Pak, bukan petugas yang lain. Bukan petugas partai. Ya Pak Rektor. Pak Rektor saya kasih PR. Udahlah IPB aja. Saya harus ceritakan ulang ini. Saya jatuh cinta pada pidato beliau soal bioscience di ITB, di IPB itu. IPB. Bioscience, Pak. Ini teknologi masa depan. Kita mesti punya itu. Risetnya mesti kita perkuat itu. Yeah. Kalau itu kemudian kita lakukan, Pak titip dong Pak, bawang putih Pak. Ya kita akan impor karena kita nggak cukup. Yeah. Tapi jangan kebangetan. Ini order saya sama beliau. Apa yang dilakukan beliau? Bu, kita punya apa namanya bawang putih yang di Tegal. Apa? Di Brebes. Di Brebes, di Tegal, kita bikin sama IPB. IPB sama Jawa Tengah sama kabupaten. Karena saya gemes. Hanya tinggal pengakuannya saja. Oke, jadi maka Pak, bagaimana kemudian agar tidak terjadi oligopoli? Kembalikan Bulog pada fungsi awal, Pak. Ya, pangan jangan dilempar ke pasar, Pak. Pangan harus dikuasai negara. Ini soal hidup mati bangsa. Begitulah prasasti Bung Karno di IPB. Oke. Aku semangat banget ya Pak ini. Oke. Yang mungkin ada lagi yang mau tanya Pak. Cuman terakhir aja baca mengenai R&D yang 0,2%. Apakah memang nanti akan ditambah sampai 1% lah. 1%. Cukup besar. 1%. Dan ini caranya tidak hanya APBN taruh gitu aja enggak Pak. Pak, tax deduction bisa loh. Iya. Prakteknya sudah berjalan belum? Belum loh. Iya. Coba perusahaan gede-gede itu, oke, kamu bayar sekian, kamu kerjasamakan ya. Kita butuh ini cepat. Maka kalau kemudian knowledge base ekonomi tadi mesti didorong,
kita juga bermitra Pak dengan perusahaan. Oke. Maka perusahaan, oke lah, pajakmu dibayar sekian, tapi yang sekian kasih pada para peneliti. Ini ya tugas saya, ini. Maka kalau kita ada endowment fund LPDP katakan ya Pak ya, anak-anak yang sekolah itu mesti negara yang mendesain. Aku butuh ahli bawang putih, aku butuh ahli garam. Pak, 77% laut kita itu merupakan dominasi dari wilayah. Ya. Tapi garam nggak bisa dipenuhi. Mau nyalain siapa Pak? Mestinya menjadi prioritas dong. Oke. Maka ada menteri protes keras karena minta impor garam dinaikkan tinggi sekali. Dan proteslah menteri itu keras karena dia ingin mempertahankan prinsip. Ini contoh saja Pak yang kita dengarkan, dan tentang kereta cepat dan lain sebagainya. Ya, kita sudah tahulah Pak. Cerita itu kita bisa berdebat panjang, tapi yang sudah terjadi mesti kita maintain Pak. Maka saya bicara polurginya, politik luar negeri kita, mesti kita melakukan review-review soal itu biar kita tidak terjebak. Baca buku Economic Hitman itu.